Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rohmawati, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fatah. Yang terhormat Bapak Nurdi, SAG MPD, dan seluruh sivitas Titaf Al-Fatah. Di sini saya akan menjelaskan makalah yang telah saya buat, yaitu Islam Nusantara. Yang pertama, sejarah. Lahirnya wacana Islam Nusantara tak terlepas dari efek kekerasan yang mengatasnamakan Islam yang beberapa dasawarsa ini melanda dunia internasional. Sebut saja sejumlah pemboman dan pembunuhan yang berdalih membela Islam. Muncul pemberontakan radikalis Islam di beberapa negara, dan terakhir muncul ke permukaan kekejaman ISIS yang dengan kencang memproklamirkan negara Islam. Fenomena kekerasan yang mengatasnamakan Islam ini tentu saja menimbulkan banyak efek negatif bagi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang kedua yaitu pengertian. Islam Nusantara bukanlah Islam tandingan, bukan agama baru, bukan pula agama pinggiran atau Islam lokal yang dianut kalangan Muslim Nusantara. Islam Nusantara bukan pula Islam historis. Ketika Islam Nusantara dikatakan Islam historis, maka itu kemudian dipertentangkan dengan Islam normatif yang asli dari Al-Quran dan hadis, yang kemudian hanya dimiliki kelompok Islam Puritan Wahabi. Dikotomi itu hanya membenarkan kelompok Puritan yang punya slogan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Selain itu, hanya historis yang berubah-ubah di setiap saat. Yang selanjutnya, Islam Nusantara memiliki beberapa pendekatan, di antaranya: 1. Sosiologis. Islam Nusantara adalah Islam distinktif sebagai hasil interaksi, kontekstualisasi, indigenisasi, destruktif, dan vernakularisasi Islam universal dengan realitas sosial, budaya, dan agama Indonesia. Yang kedua, historis. Sebagai hasil ijma' dan ijtihad para ulama Nusantara dalam melakukan istinbat terhadap al-muktasab min adilatiha tafsiliyah. Islam Nusantara adalah idrakul hukmi min dalili ala sabili rujhan. Yang ketiga, filosofis. Islam Nusantara adalah Islam sinkretik yang merupakan gabungan Islam teologis dengan nilai-nilai tradisional lokal atau non-teologis, budaya dan adat istiadat di tanah air. Yang ketiga, karakteristik Islam Nusantara. Menurut istilah, Islam Nusantara harus bermula memahami pola dan karakter keislaman masyarakat Muslim Nusantara yang memang mempunyai karakter yang sangat berbeda dengan corak keislaman Timur Tengah, tempat asal Islam itu berkembang. Gagasan Islam Nusantara bukan sebuah aliran baru sebagaimana sempalan dan fikroh, tetapi adalah sebagai upaya yang mencoba memotret keislaman dalam dominan kawasan. Dalam konteks karakteristik, Islam Nusantara dapat dilihat setidaknya dengan beberapa ciri-ciri menonjol. Saya akan menyebutkan 3. Yang pertama, Islam Nusantara adalah hasil produk dari dakwah yang kemudian dikenal tokoh-tokohnya sebagai Wali Songo. Yang kedua, penganut istia, paham Ahlussunnah dengan watak moderat. Yang ketiga, para ulama atau masyarakat Islam Nusantara dalam memilih mazhab bukan sembarangan dan asal pilih. Yang keempat, peran-peran para ulama atau Wali Songo dalam mengembangkan Islam Nusantara. Wali Songo mempunyai peranan yang sangat besar dalam pengembangan Islam di Indonesia.
Bahkan mereka adalah perintis utama dalam bidang dakwah Islam di Indonesia, sekaligus pelopor penyiaran agama Islam di Nusantara. Wali adalah singkatan dari perkataan Arab Waliullah, dan itu bermaksud orang yang mencintai Allah dengan dicintai Allah. Sedangkan Songo juga perkataan Jawa yang bermaksud 9. Jadi Wali Songo merujuk kepada wali 9, yakni 9 orang yang mencintai dan dicintai Allah. Para wali ini mempunyai cara pendekatan dakwah yang beragam di antaranya. Yang pertama, pendekatan teologis, menamakan dasar-dasar keyakinan dan pandangan hidup Islami yang dilakukan oleh Sunan Gresik dan Sunan Ampel, di mana yang menjadi sasaran adalah rakyat bawah yang merupakan mayoritas penduduk. Yang kedua, pendekatan ilmiah, seperti yang dilakukan Sunan Giri, yaitu dengan mendirikan pesantren dan melakukan pelatihan dakwah secara sistematik. Yang ketiga, pendekatan kelembagaan, dengan mendirikan pemerintah atau kerajaan lembaga peribadatan seperti masjid-masjid atau bangunan lainnya yang memberikan ketertarikan masyarakat untuk mengetahui lebih dalam mengenai agama Islam. Selanjutnya, pendekatan sosial yang dilakukan oleh Sunan Muria dan Sunan Derajat yang lebih senang hidup di tengah-tengah keramaian, membina dan meningkatkan kualitas keagamaan dan kehidupan sosial. Yang terakhir, pendekatan kultural dengan kemampuan intelektual dan pendalamannya terhadap Islam. Sunan Kalijaga, Sunan Bonang melakukan islamisasi budaya, yaitu budaya masyarakat yang telah ada diislamkan. Selanjutnya yaitu praktek Islam Nusantara dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Gagasan Islam Nusantara merupakan salah satu pemikiran yang khas untuk Indonesia dari dulu dan saat ini. Keislaman orang Nusantara telah mampu memberikan penafsiran ajarannya sesuai dengan konteksnya, tanpa menimbulkan peperangan fisik dan penolakan dari masyarakat. Contohnya, ajaran-ajaran itu dikemas melalui adat dan tradisi masyarakat. Makanya terdapat ungkapan di Minangkabau, adat basandi syara basandi hitabullah. Kesimpulannya, peranan Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam sangat dinamis sehingga Islam sangat mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Para Wali Songo dalam menyampaikan menggunakan beberapa pendekatan atau saluran agar Islam dapat dianut oleh masyarakat, antara lain saluran perdagangan, saluran perkawinan, saluran tasawuf, saluran pendidikan, saluran kesenian, dan saluran politik. Agama yang masih kuat dianut oleh masyarakat sebelum Islam datang ke Indonesia, dan Wali Songo menggabungkan kedua ajaran agama tersebut. Sehingga sampai sekarang masih ada tradisi agama Hindu maupun agama Buddha yang dikerjakan sebagai masyarakat Indonesia. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Bila kurang lebih ada salah-salah kata dan penulisan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.